rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, sudah ngopi belum? Atau ngeteh misalnya? Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Jika di video sebelumnya saya sharing mengenai light worker, maka kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai bagaimana cara menjadi light worker. Buat Sobat RTD yang tertarik untuk menjadi light worker, sebaiknya diurungkan dulu. Diurungkan. Kalau nggak dipikir lagi lah. Direnungkan dalam kondisi tenang. Oke Sobat RTD, sebelumnya saya ingin berdoa supaya kita semua, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga dalam kesadaran jiwa tenang, pikiran serta perasaannya bisa lebih mudah diamati, disadari, kemudian bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana. Sobat RTD, kayaknya pembahasan mengenai light worker ini populer sekali. Banyak orang yang berusaha mencari referensi mengenai light worker. Dan banyak juga ternyata yang berkeinginan menjadi light worker. Buat Sobat RTD yang ingin menjadi light worker, coba direnungkan kembali. Karena sebenarnya mereka yang jadi light worker itu nggak enak ya. Selalu harus perang. Dan yang diperangi pertama kali adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain. Yang di luar sana, bukan kita Sobat RTD, yang di luar sana, itu kayaknya lebih senang, terbiasa mencari musuh di luar. Orang lain menjadi musuhnya. Selalu berusaha menantang orang lain. Sehingga muncul tantangan. Sehingga muncul musuh-musuh yang selalu ada, yang selalu baru. Sehingga peperangan itu antara dirinya dengan orang lain itu selalu terjadi. Nah, tapi kita, atau buat Sobat RTD yang berkeinginan menjadi light worker, itu musuh yang pertama kali adalah dirinya sendiri. Dan sangat tidak enak melawan dirinya sendiri. Enak sekali kita salahkan orang lain, tapi sangat tidak enak menyalahkan diri kita sendiri. Ada ego kita yang menyerang balik. Ada amarah yang menyerang, melawan karena tidak mau disalahkan. Ada keinginan untuk mengalah, ada keinginan untuk menang dalam diri. Ada pikiran positif dan pikiran negatif. Ada perasaan-perasaan di situ. Bukan lawan orang lain. Akan lebih mudah bagi kita untuk melawan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Karena seperti kata pepatah, semut di ujung lautan itu kelihatan, tapi gajah di dekat pelupuk mata itu nggak kelihatan. Lebih mudah melawan orang lain di sana dibandingkan orang yang kita lihat di dalam cermin ketika kita sedang berkaca. Nggak enak sekali melawan diri sendiri. Dan salah satu cara yang bisa Sobat RTD lakukan ketika ingin menjadi light worker adalah lawan dirinya sendiri. Amati dirinya sendiri. Tentu saja dengan kondisi yang netral. Dan untuk mencapai kondisi itu, bisa mengamati dirinya sendiri, itu butuh perjuangan. Yang buat saya pribadi cukup seru sekali. Dan saya baru belajar ilmu ini, maafkan,
bukan dikira saya sudah lama, saya baru belajar. Saya belajar di tahun, perkiraan sekitar tahun 2008 atau 9 lah. Nggak mungkin di sebelum 2008, tapi kira-kira antara 2008, 9, 10 begitu. Mungkin 9 atau 10. Sampai sekarang di tahun 2022. Apakah saya sudah bisa? No. I don't think so. Saya kira tidak. Mungkin pengalaman sudah didapat. Ya, karena berjalannya waktu pengalaman jadi semakin banyak. Tapi bisakah saya? No. Makin dipelajari, makin banyak hal yang tidak saya bisa. Makin dilatih, makin sedikit kualitas yang saya dapatkan. Kalau dulu rasanya saya bisa ini, bisa itu, begitu. Tapi sekarang makin tidak bisa. Rasanya hanya begini-begini saja kualitas saya. Sedikit-sedikit kecengengan itu muncul. Saya menjadi tidak mandiri. Dikit-dikit minta kepada navigator. Mau kemana, minta didampingin sama navigator. Jadi sangat-sangat tidak mandiri. Sangat-sangat tidak bisa apa-apa. Dikit-dikit harus mengandalkan navigator. Saya pikir Sobat RTD lebih bisa atau lebih punya kualitas dibandingkan saya sendiri. Saya yakin Sobat RTD adalah orang-orang yang mandiri, yang berdiri di kakinya sendiri, yang selalu mandi sendiri. Sorry bercanda, maafkan. Ya kalau nggak bisa mandi sendiri ya masa iya dimandiin terus. Tapi boleh juga ya. Oke Sobat RTD, jangan lupa ambil nafas dulu. Jeda sebentar, seruput kopi atau tehnya. Saya hanya bisa minta kepada navigator dan saya hanya bisa mengandalkan navigator. Bahkan untuk hal-hal yang kecil pun saya hanya bisa minta kepada navigator. Tidak bisa lakukan sendiri. Jika belajar spiritual yang seperti itu, yang Sobat RTD inginkan, ya silahkan. Yuk bareng-bareng belajar. Tapi kalau ingin lebih mandiri, jangan belajar ilmu yang saya pelajari. Karena itu membuat Sobat RTD menjadi sangat tidak mandiri. Sangat-sangat mengandalkan navigator. Rasanya kita malah tidak bisa apa-apa kalau tidak ada navigator. Sudah paham kan siapa navigator yang saya sering sebutkan? Coba cari di video-video saya sebelumnya. Nanti di kolom deskripsi juga akan saya cantumkan referensi mengenai who is the navigator. Who is my navigator? Seperti Tony Stark yang pakai armor menjadi Iron Man, maka navigator itu kalau di Iron Man adalah Jarvis atau Friday, sebuah artificial intelligence yang dibuat oleh Tony Stark sehingga bisa menjadi asistennya dalam menjalankan tugas sebagai Iron Man. Kalau saya punyanya navigator, berbeda dengan Tony Stark atau Iron Man. Nah, untuk menjadi light worker, Sobat RTD akan melakukan hal tersebut. Melakukan hal yang sangat tidak enak, yaitu harus menjadi tidak mandiri. Padahal kita dilatih, didoktrin, diajarkan untuk selalu bisa menjadi mandiri dari dulu. Dan itu masuk ke sini. Mungkin dalam beberapa segi ya harus bisa mandiri lah ya. Tapi untuk spiritual, untuk kehidupan itu menjadi tidak mandiri loh ya. Bukan pakai kekuatan diri sendiri, bukan pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri. Bukan. Sementara kita dari kecil diajarkan untuk memperkuat otot-otot logika kita di sini. Dipintarkan. Ada malah yang ingin meningkatkan IQ-nya, kecerdasannya, kecerdasan logikanya.
Dan untuk menjadi light worker menurut saya menghilangkan semua itu. Mau nggak seperti itu? Saya nggak yakin deh. Bila bicara akan jadi tampak bodohnya. Bila berperilaku, bila melakukan sesuatu, itu akan jadi sangat-sangat tidak beruntung. Kemudian sangat-sangat merendahkan diri. Atau memang bukan merendahkan, tapi aslinya juga sudah rendah kali ya. Bila tanpa navigator. Tapi bila ada navigator, saya yakin hidupnya akan selesai. Pengennya sih begitu, pengennya. Tapi ya begitulah kehidupan. Sebuah cara untuk lebih memahami Tuhan itu sendiri melalui sang navigator. Nah, bagi Sobat RTD yang ingin jadi light worker, ingin berbagi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kepada sekitar, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, harus bisa melakukan hal itu. Kalau enggak, ya bukan light worker. Bukan pekerja cahaya. Tapi ada juga yang bilang sih, ya paling tidak awalnya dimulai dari tahu dulu mana cahaya yang disebut sebagai light worker. Cahaya yang mana sih? Cahaya yang mengarahkan kita kepada awal mula perjalanan spiritual ke dalam diri. Seperti apa sih perjalanan spiritual ke dalam diri? Seperti apa sih pencerahan spiritual itu? Coba nanti baca di kolom deskripsi, saya berikan di sana referensi artikelnya. Nah, buat Sobat RTD yang ingin menjadi light worker, coba lakukan cara itu tadi, menjadi tidak mandiri, selalu bergantung kepada navigator. Apakah hidup seperti itu yang diinginkan? Yakin mau begitu? Yakin mau jadi seperti saya, yang malah nggak bisa apa-apa? Percuma saja belajar spiritual lama-lama. Percuma saja belajar ilmu spiritual yang ya kayaknya keren gitu. Percuma saja melakukan meditasi. Percuma saja berguru kepada guru-guru yang luar biasa. Kalau hasil akhirnya malah nggak bisa apa-apa. Harus selalu bergantung. Iya kan? Oke, Sobat RTD. Buat Sobat RTD yang ingin menjadi light worker, cara pertamanya adalah bila nekat ya, mau jadi light worker, bila nekat jadi orang yang seperti saya ini, contoh gagal manusia ya, yang logikanya itu kecil banget. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbanyak jeda antar tiap kegiatan, tiap aktivitas. Yang awalnya jedanya itu bisa sangat lama, 1 jam, 2 jam, lama-kelamaan akan menjadi lebih sebentar. Kadang-kadang 5-10 menit, atur nafas, rilekskan diri. Kalau saya terbiasa dengan Sobat RTD yang sudah terbiasa juga, itu melatih relaksasi energi. Jika sudah biasa relaksasi energi, akan makin mudah untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pada kesadaran jiwa tenang, Sobat RTD akan makin mudah mengatur pikiran serta perasaannya. Atau awalnya adalah menyadari pikiran serta perasaannya. Setelah sadar, mengamati, memahami, akhirnya bisa mengontrol dan mengarahkan pikiran serta perasaannya. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, yang kita harapkan adalah kedatangan sang pencerah, yaitu navigator, kesadaran Tuhan dalam diri yang bisa muncul kalau kita sudah terhubung pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, bila itu semua sudah terjadi, maka kita bisa menjadi light worker, seorang pekerja cahaya yang mendapatkan panduan dari navigator yang ada di dalam dirinya. Caranya mudah sekali seperti itu. Cuman mau nggak menjadi orang yang seperti
saya bilang tadi. Gitu. Ya gitu aja sharing saya mengenai cara menjadi light worker. Kalau Sobat RTD pengen, dipikir lagi ya. Tentunya direnungkan dalam kondisi tenang. Sharing dengan saya ya, mengenai cara menjadi light worker ini. Dan lihat video sebelumnya mengenai light worker juga. Oke Sobat RTD, gitu aja sharing saya. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Supaya RTD channel ini bisa makin berkembang. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.